waktu Mbak pertama kali bikin masker, apakah sudah memilih format desainnya itu seperti ini? Atau sebelumnya misalnya maskernya polos atau sekedar ada gimmick atau aksen-aksen bunga gitu? Ketika fashion masker menjadi sangat luar biasa ya, akhirnya Hmm. banyak permintaan terhadap masker batik ya, khususnya masker Betawi kayak ondel-ondel ini, Mas. Awalnya juga dibagikan secara cuma-cuma, Mas. Barulah Hmm. setelah sudah mulai banyak pesanan, akhirnya masker ini menjadi sebuah bisnis di kala pandemi yang sangat menghasilkan. Halo, halo, kita jumpa lagi di acara yang selalu menghadirkan bintang tamu. Mereka memang orang biasa, tapi punya cerita yang sangat luar biasa dalam Talk to Me. Oke, terima kasih buat Anda yang sudah hadir dan menyaksikan acara ini. Dan seperti biasa, sebelum saya mengundang narasumber atau bintang tamu saya di episode kali ini, ada beberapa cerita yang saya mau share atau mau bagikan kepada Anda di rumah. Salah satunya dari akun IG 17_mamahel. Tingkah lucu dan pesan baik buat ibu-ibu di rumah. Ini dia. Beli celana di Kota Palu, beli baju di Pekanbaru. Wahai Corona, cepatlah berlalu, karena mamaku tidak cocok jadi guru. Itu dia pesan anak kecil buat ibu-ibu ya. Mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu. Salah satu cerita lagi adalah datang dari akun IG bombastis.com. Konon kabarnya ada seorang pria di Thailand yang menikahi 120 wanita. Dan itu dimulai dari umur dia semenjak 17 tahun. Wah, luar biasa. Patut dijadikan raja poligami. Nah, itu dia dua cerita menarik di episode kali ini. Dan saya akan langsung ke narasumber saya yang pertama ya. Hari ini kita akan bicara tentang bagaimana kita bisa tetap struggle, survive, bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini. Ada dua narasumber di hari ini dan saya akan langsung menyapa narasumber saya secara virtual yang ada di Jakarta, yaitu namanya Novita. Oke, Mbak Novi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Ya, Mbak Novi apa kabar? Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah, kalau di sini Alhamdulillah. sehat. Nah, sahabat sayang di rumah, kita akan melakukan wawancara atau ngobrol seru secara virtual. Dan kali ini saya mengundang Mbak Novi. Tepatnya Mbak Novita Khadijah, ya Mbak ya? Ya, Kira-kira. Oke. Mbak Novi ini kan awalnya berbisnis kuliner kalau nggak salah ya. Ditekuni beberapa tahun gitu. Kemudian tiba-tiba ada pandemi COVID-19 ini. pandemi. Ya, Iya. itu cerita awalnya gimana Mbak? Jadi tahun 2016 itu saya sambil bekerja mulai kursus menjahit. Tahun 2019 saya resign justru malah menekuni kuliner. Berjualan masakan khas Betawi di depan rumah sambil tetap menekuni hobi saya menjahit. Hmm. Tahun 2020 ini kan ada pandemi ya, otomatis kuliner saya agak-agak anjlok nih, karena Hmm. pangsa pasarnya nggak ada, menjadi hilang dikarenakan anak sekolah yang diliburkan, karyawan kantor yang diliburkan, penutupan beberapa wilayah, termasuk tempat saya tinggal, sehingga boleh dibilang pendapatan dari kuliner ini hilang. Apa ketika pandemi COVID-19 ini tiba-tiba saja hadir di tengah-tengah kita semua gitu ya. Pada saat yang bersamaan kuliner Mbak ini juga mulai terjadi penurunan pendapatan. Awal yang pertama kali Mbak pikirin itu apa sih Mbak?
Karena pada saat itu Jakarta diberlakukan PSBB, otomatis kan kita lebih banyak di rumah dan keluar kalau ada perlunya aja dengan menggunakan masker. Dari Mm-mm. hobi menjahit ini saya bikin masker sebenarnya hanya untuk keluarga dulu ya. Cuman rekaman pembuatan masker ini saya posting di media sosial saya dan beberapa grup WhatsApp. Mm-mm. Nah, ternyata responnya sangat baik dan antusias gitu. Nah, mereka Hmm. mulai meminta gitu kan, Mm-mm. "Bikinin dong maskernya," gitu kan. Mm-mm. Karena banyak permintaan inilah yang akhirnya membuat saya awalnya juga dibagikan secara cuma-cuma, Mas. Barulah Hmm. setelah sudah mulai banyak pesanan, akhirnya masker ini menjadi sebuah bisnis di kala pandemi yang sangat menghasilkan dan membantu orang banyak juga. Oke. Kenapa Mbak memilih dari kuliner tiba-tiba membuat masker, tidak membuat baju atau membuat hal-hal yang berkaitan dengan dunia jahit-menjahit, Mbak? Ya, karena kalau masker itu kan saat ini memang dibutuhkan banget ya Mas ya. Orang kalau keluar kan memang harus pakai masker gitu. Sementara nilai jualnya juga nggak terlalu mahal. Sementara kalau Mhm. saya bikin baju, harganya jauh di atas harga masker. Rasanya orang untuk berpikir ulang ya untuk membeli baju yang saat ini kurang dibutuhkan. Kemudian Oke. masker ini lama-lama juga menjadi sesuatu yang fashion buat banyak orang ya, terutama pegawai kantoran. Hmm. Oke. Waktu Mbak pertama kali bikin masker, apakah sudah memilih format desainnya itu seperti ini atau sebelumnya misalnya maskernya polos atau sekedar ada gimmick atau aksen-aksen bunga gitu? Atau gimana Mbak perjalanan awalnya, Mbak? Ya memang awalnya sih karena saya menjahit, hobi menjahit, di rumah ada beberapa bahan, saya menggunakan asal ambil aja gitu ya. Toh buat Oke. keluarga sendiri nggak terlalu pusing masalah motif. Seiring Oke. berjalannya waktu, ketika fashion masker menjadi sangat luar biasa ya, akhirnya Mm-mm. banyak permintaan terhadap masker batik ya, khususnya masker Betawi kayak ondel-ondel ini, Mas. Gitu. Oke. Oh, jadi Mbak sekarang membuat masker dengan motif Betawi ya? Apa karena Mbak orang Betawi gitu? Kebetulan berkembangannya ini masuknya ke PKK ya. Jadi dari kelurahan, kecamatan Mm-mm. itu menggunakan masker Betawi. Jadi saya Oke. lebih banyak menjahit masker Betawi, ondel-ondel ini. Oh, jadi sekarang masker ini sudah dibagikan ke ibu-ibu PKK atau dijual lewat PKK juga, Mbak ya? Betul, Oh. melalui divisi Pokja 2-nya PKK kecamatan dan kelurahan tempat saya tinggal. Mbak ini kan masuk kategori UMKM ya, UKM ya. Berapa Mbak modal awalnya waktu Mbak memutuskan terjun ke dunia fashion atau jahit-menjahit, khususnya membuat masker? Ya sekitar 300.000. Tiga ratus Modalnya ribu tiga itu ratus sudah ribu. sama kain. Iya, Oke. kain, karet. Mm-mm. Oke, kemudian berhitungnya bagaimana Mbak? Mbak beli bahan, menjahit, kemudian itu masker setelah jadi dijual berapa Mbak? Setelah jadi masker, kalau yang polosan saya jual mulai dari 10.000 ya Mas ya. Kalau yang motif seperti ondel-ondel ini saya jualnya 25.000. Wah lucu ya. Sementara kalau ya ada Oh, juga nih Mas, kemarin saya sempat belajar payet di tempat LMW-nya Ibu Lili Maria LMW Sari itu di apa Mbak? Rawamangun. Ini masker dengan menggunakan payet karena banyak ibu-ibu juga yang fashion ya dengan maskernya. Nah, Oh LMW saya ini hasilnya partnernya Mbak sekarang? tempat saya Oh tempat belajar belajar. Wah yang cakep boleh ya. dibilang kalau sudah dipayat daya jualnya jadi lebih tinggi. Cukup tinggi ya. Iya, Tapi ada pasarnya iya. Mbak ya? Udah ada yang beli ya? Ada, ada yang beli. Alhamdulillah. Sampai hari Ada ini juga Mbak, yang sudah seperti sudah ini, berapa Mas. masker Mbak yang Mbak bisa jual? Banyak banget, Mas, Banyak lebih banget. dari lebih dari 2.000 ya kalau dihitung dari kantong plastiknya. Satu pak kantong Oh. plastik itu isi 100. Oke Mbak, rencana Mbak setelah bikin masker ini apa lagi Mbak ke depannya? Jadi selain masker ini memang kuliner saya tetap berjalan Mas, walaupun pendapatannya jauh lebih turun dibandingkan masker. Jadi saya tetap menjalankan usaha kuliner saya dengan memanfaatkan media sosial yang ada. Selain itu saya juga berencana membuat
gamis anak ya, karena memang di Oke. lingkungan saya banyak TK. Oke, oke. Kemudian apa namanya dari modal yang 300.000 tadi, kemudian Mbak bikin masker. Untuk modal segitu Mbak bisa menghasilkan berapa masker Mbak biasanya untuk langsung kita jual? Dengan bahan harga 40.000 ya semeter, itu sudah menghasilkan masker yang biasa saja harga jualnya 200-an ribu, Mas. Nah, itu Wah, untuk yang biasanya polosan, polosan. Sementara kalau yang kayak ondel-ondel ini, itu mm-mm, modalnya 60.000, mm-mm. itu dapatnya bisa 400.000. Wah, keren ya. Ayo Ya, teman-teman, silakan bikin masker. Bisa kursus sama Mbak Novita atau ke LMW ya tadi ya Mbak ya. Bisa belajar di banyak LMP tentang dunia masker. Eh, betul. di hari-hari seperti ini Menjahitnya juga sepertinya beda. memang sinergi dan kolaborasi itu sangat penting ya Mbak ya. Seperti Mbak Novi tadi Betul, Mas. awalnya bikin apa kuliner, kemudian bikin masker, sinergi dengan sebuah apa fashion design namanya LMW. Bahkan sekarang maskernya jadi banyak modelnya ya, mulai dari model yang Betawi atau ondel-ondel. Sekarang juga berkembang lagi Ya, jadi model ada payetnya ada ya yang Mbak ya. Nah ini model batuk, apa nih Mbak kalau ini Mbak? betul. Kalau ini permintaan salah satu karyawan Pemprov juga, mereka ingin mengenakan batik ya. Jadi saya buatkan seperti ini, batik. Oke. Terus ini buat karyawan wanitanya, batik juga, Oh, itu udah sukanya warna pesanan pink. dari apa? Dari pelanggan ya sekarang ya? Mereka udah bisa Iya, pesan ya? yang saya pegang ini ya. Sampai nggak bisa sempat bikin stok, Mas. Saking terus bikin untuk pesanan. Alhamdulillah. Oke. Mbak Betul. Novi, terima kasih. Kita sudah ngobrol walaupun sebentar tapi banyak makna yang bisa saya peroleh dan mungkin mudah-mudahan penonton di rumah juga bisa mendapatkan hal-hal inspiratif dari Mbak Novi. Mudah-mudahan usaha Mbak Iya. Novi dengan maskernya terus berkibar dan saya doakan juga banyak Amin. produk-produk lain Mbak Novi di luar masker yang juga terus berkibar dan mendapatkan rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Mbak Novi. Amin ya rabbal Assalamualaikum alamin. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini setelah kita ngobrol tadi dengan Mbak Novi, dengan daya gedornya dia bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini, maka saya akan juga ngobrol dengan salah satu narasumber yang juga punya usaha terus bergerak walaupun COVID-19 ini membuat beberapa unit usaha di seluruh dunia ada yang berhenti, ada yang terus berlanjut tapi jalannya pelan-pelan, tapi kita terus bergerak ya. Hari ini saya mau ketemu dengan Lili Maria Sari. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi saya panggilnya wabarakatuh. Ibu, Mbak, apa Lili aja? Panggil apa juga boleh. Oh iya, Lili Maria Sari. Nah, sahabat perlu ketahui Lili ini adalah seorang fashion designer. Fokusnya lebih banyak mengangkat tema batik-batik Betawi. Walaupun pada dulunya Lili pernah mengangkat batik Cirebon ya, kemudian beberapa fashion show di mancanegara juga pernah diikuti, misalnya seperti di New York, di London, di Turki, di Jepang, di Singapura dan lain-lain. Nah, uh, Lili, bulan-bulan ini pandemi COVID-19 menghantam dunia ya. Seluruh usaha punya dampak yang tidak menggembirakan. Pertanyaan saya simple, bagaimana Lili sebagai seorang fashion designer mampu bertahan dan apa tips dan triksnya? Pandemi ini kan memang membuat semua sektor menurun ya, termasuk fashion. Dan apa yang kita lakukan atau yang LMW lakukan dalam menghadapi pandemi ini adalah pertama kali kita tetap fokus dalam bidang yang kita lakukan. Terus kedua adalah kita berkolaborasi, terus bekerja sama, membuka networking, sama
melakukan kegiatan-kegiatan yang membantu sesama untuk bertahan dalam situasi pandemi ini. Nah, untuk dunia fashion sendiri, dampaknya seberapa besar sekarang ini, Li? Pastinya sangat besar ya. Jadi Oke. dunia fashion sendiri mengalami dampak dari COVID ini cukup besar, cukup terasa bagi kita sebagai pelaku usaha. Dari pendapatan itu menurun drastis, Berapa persen turunnya pendapatan? ada 80%. Wow, hampir 80% turun ya? Oke. Terus apa yang Lili lakukan ketika turun anjlok 80% pendapatan dari dunia fashion? Apa yang dilakukan pertama kali? Yang kita lakukan tetap melakukan hal-hal yang berhubungan dengan fashion pasti, tapi kita membuka atau kita lebih menggali lagi apa yang dibutuhkan saat pandemi yang berhubungan dengan dunia fashion. Salah satunya masker. Oke. Kita menciptakan masker. Jadi salah satu pelopor pembuat masker batik di Jakarta adalah kita. Jadi Wow. dari situ kita mulai usaha bertahan dan alhamdulillah bisa membina beberapa UKM atau pengrajin batik. Oke, jadi hal yang pertama dilakukan membuat masker, tidak membuat baju, tidak membuat desain batik, tapi yang pertama dilakukan adalah membuat masker karena memang masker menjadi kebutuhan di saat pandemi COVID-19 ini ya. Ya, tapi desain batik itu kita bikin ya, karena justru masker kita ini kan didesain dari batik ya. Batik itu seperti apa biar tampak menarik bila di masker. Jadi dan salah satunya kalau kita desain batik, pembatik akan tidak memiliki kegiatan. Jadi kita tetap membuat desain batik biar pembatik di Jakarta mempunyai kegiatan dan hasilnya kita ambil untuk kita jadikan masker. Oke, nah saya dengar kabar juga LME menjadi salah satu penggerak berkolaborasi dengan para pengrajin-pengrajin batik di Jakarta gitu. Ini gimana ceritanya? Seperti yang tadi, kenapa LME menjadi salah satu penggerak pengrajin atau para UKM di Jakarta. Jadi waktu pandemi ini mulai melanda di Jakarta, salah satu strategi yang kita lakukan adalah menciptakan peluang usaha produk yang berkenaan dengan pandemi. Dalam hal ini masker. Dan masker seperti apa yang kita bikin, yaitu masker dari bahan batik. Dan bahan batik itu dihasilkan oleh pengrajin, dijahit oleh UKM jahit. Oke. Jadi waktu LMW bergerak atau melakukan aktivitas secara tidak langsung, pengrajin pun kita libatkan, penjahit pun kita libatkan. Ada berapa banyak pengrajin yang sudah kerjasama dengan LMW sampai hari ini? 5, 10? Jadi gini, pengrajin yang kita bina saat ini ada satu pengrajin di Jakarta. Satu pengrajin. Tapi pengrajin yang hasilnya atau kainnya kita ambil untuk masker ada beberapa tersebar di Jakarta. Jadi kalau produknya tidak hanya satu pengrajin yang kita ambil, tapi kalau yang kita bina saat ini binaan kita ada di Dusun Tambora, Jakarta Barat. Oke. Boleh liatin dong, ada contohnya nggak masker yang sudah pernah dibikin sama LMW bekerja sama dengan para pengrajin ataupun UKM? Ada sebentar ya. Mana? Lihat dong. Ini dia. Wah, nyok kita nonton ondel-ondel nyok. Waduh. Iya. Masker ini produk salah satu masker produk yang menggunakan batik sebagai bahan dasarnya. Batiknya yang dikerjakan oleh para pengrajin di Jakarta dan ini dijahit oleh para UKM jahit di Jakarta. Oke, itu desainnya dari LMW atau dari pengrajin? Jadi ada beberapa desainnya kami sendiri, tapi ada juga kami berikan kesempatan bagi pengrajin
yang memang desainnya sudah kami pilih untuk kita jadikan masker. Wah, dan ternyata saya juga dapat dari LMW. Baru ngobrol sebentar, LMW udah ngasih batik nih maskernya. Keren ya? Oh. Oke Lili, terima kasih. Inspiratif sekali ceritanya. Mudah-mudahan LMW terus bergerak membina para pengrajin UKM karena hari-hari ini kolaborasi adalah salah satu kata penting supaya kita terus bisa bergerak dan tidak tidak banyak mengeluh. Semoga juga pandemi ini cepat berakhir sehingga seluruh aspek usaha di dunia khususnya di Indonesia bisa berjalan baik lagi ke depannya. Terima kasih Lili, terima kasih sudah hadir di acara Talk to Me di episode kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan sahabat kita semua, sahabat saya semua yang sudah menyaksikan Talk to Me di episode kali ini, setelah kita ketemu dengan dua narasumber, segera saya pamit. Semoga apa yang kami sajikan di episode kali ini bisa bermanfaat dan inspiratif buat Anda di rumah. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum.